Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah yang memerintah di antara tahun 1459 hingga 1477, terjadi ekspansi besar-besaran untuk melebarkan pengaruh kekuasaannya. Mahwan menulis, setiap kali kapal harta negara tengah atau Cina tiba di sana, mereka segera membangun barisan benteng seperti tembok kota dan mendirikan menara untuk genderang penjaga di 4 penjuru. Pada malam hari, mereka melakukan patroli polisi yang membawa lonceng. Di dalam benteng tersebut, mereka mendirikan benteng kedua, seperti kota kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan dipermudah segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Di seri video kali ini kita akan bercerita tentang kejatuhan Kesultanan Malaka serta faktor apa yang menyebabkannya. Seri ini akan kita bagi dalam 2 bagian. Di bagian pertama, kita akan bercerita tentang masa kegemilangan Kesultanan Malaka menjelang penyerangan Portugis. Dan di bagian kedua, baru kita akan bercerita tentang keruntuhannya. Mohon maaf abang kakak sekalian apabila video kali ini saya tidak menyertakan wajah. Berhubung karena studio yang kami gunakan sedang dalam renovasi, maka untuk kali ini videonya langsung saja bercerita ya. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, kami mohon bantuannya abang kakak semua untuk mengklik tombol subscribe, klik like, komen, dan share video ini agar teman-temannya juga tahu apa yang abang kakak tahu. Langsung saja kita mulai ceritanya. Sebelum membahas kronologis peristiwa kejatuhan Malaka, mari kita bahas sedikit Kesultanan Malaka pada masa kejayaan dan menjelang kejatuhannya. Berdasarkan buku The History of Singapore yang ditulis oleh Jean A. Epshire, Malaka mencapai puncak kejayaannya pada awal abad ke-15. Wilayahnya membentang dari Thailand Selatan di utara hingga sebagian besar pantai timur Sumatera di selatan, setelah berhasil merebut beberapa wilayah dari kekuasaan Majapahit dan Ayutthaya. Kemaharajaan Malaka dengan mudah mengontrol laut sempit perdagangan global yang vital, selat sempit yang saat ini menyandang namanya Selat Malaka. Kota pelabuhannya telah menjadi pusat perdagangan regional dan internasional, menarik para pedagang dari peradaban timur seperti Kekaisaran Cina dan Ryukyu, serta peradaban barat seperti Persia, Gujarat, dan Arab. Di dalam kitab Sulalatus Salitin diterangkan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah yang memerintah di antara tahun 1459 hingga 1477, terjadi ekspansi besar-besaran untuk melebarkan pengaruh kekuasaannya. Di antara wilayah yang ditaklukkan adalah Kesultanan Pahang, dengan ibu kotanya Indrapura. Tanah besar yang belum dijelajahi dengan sungai besar dan sumber emas melimpah yang diperintah oleh Maharaja Dewasura, kerabat Raja Ligor. Sultan mengirimkan armada 200 kapal dipimpin oleh Tun Perak dan 19 hulu balang. Saat mencapai Pahang, pertempuran pecah di mana orang-orang Pahang dikalahkan secara telak dan seluruh istana kerajaan direbut. Armada Malaka kembali dengan membawa Dewasura dan putrinya, Wenang Seri, yang diserahkan kepada Sultan Mansur Shah. Sultan menunjuk Tun Hamzah untuk memerintah Pahang. Kebijakan pemulihan hubungan dengan Ligor kemudian diprakarsai oleh sang Sultan untuk memastikan pasokan beras yang stabil. Kehebatan militer Kesultanan semakin diperkuat oleh 9 ksatria elit kerajaan. Mereka adalah Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Ali, Hang Iskandar, Hang Hasan, dan Hang Hussein. Hang Tuah mampu berbicara dengan lancar 12 bahasa, termasuk bahasa Mandarin, Arab, Jawa, Persia, dan Jepang. Ia ahli dalam persenjataan seperti pedang, keris, keris panjang, busur, busur silang, dan tombak. Dia adalah pemimpin para ksatria elit dan diberi jabatan Laksamana oleh Sultan. Kesultanan Malaka tidak memiliki tembok kecuali benteng bambu yang didirikan untuk pertahanan sementara. Pedagang yang lebih kaya menyimpan barang dagangannya dengan menyimpannya di gedong atau godown atau gudang batu.
bangunan seperti bunker bawah tanah. Mahwan menulis, setiap kali kapal harta negara tengah atau Cina tiba di sana, mereka segera membangun barisan benteng seperti tembok kota dan mendirikan menara untuk genderang penjaga di 4 penjuru. Pada malam hari, mereka melakukan patroli polisi yang membawa lonceng. Di dalam benteng tersebut, mereka mendirikan benteng kedua, seperti kota kecil. Mereka membangun gudang dan lumbung. Semua uang dan perbekalan disimpan di dalamnya. Begitu seterusnya setiap kali kapal yang berisi perbendaharaan harta datang dari Cina. Menurut Bras de Albuquerque, putra Alfonso de Albuquerque, kerajaan Malaka berbatasan dengan kerajaan Kedah di satu bagian dan di bagian lain dengan kerajaan Pahang yang panjangnya mencapai 100 liga di garis pantai dan 10 liga ke daratan hingga pegunungan yang berpisah dengan kerajaan Siam. Semua tanah ini pernah tunduk kepada kerajaan Siam sampai sekitar 90 tahun sebelum kedatangan Alfonso de Albuquerque ke wilayah itu. Hubungan persahabatan antara Cina dan Melaka meningkat pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Sultan mengirim utusan yang dipimpin oleh Tun Perpatih Putih ke Cina, membawa surat diplomatik dari Sultan kepada Kaisar Cina. Menurut sejarah Melayu, Tun Perpatih berhasil membuat Kaisar Cina terkesan dengan kemasyhuran dan keagungan Sultan Mansur Shah, sehingga Kaisar menjalin hubungan diplomatik dengan mengirim putrinya Hang Lipo untuk menikah dengan Sultan. Bersama sang putri, turut ikut seorang menteri senior dan 500 dayang-dayang pelayan putri ke Malaka. Sultan membangun sebuah istana untuk tempat tinggal dayang-dayang permaisuri barunya di sebuah bukit yang kemudian dikenal dengan Bukit Cina. Ketika perdagangan berkembang dan Malaka menjadi lebih makmur, Sultan Mansur Shah memerintahkan pembangunan sebuah istana yang besar dan indah di kaki bukit Malaka. Istana kerajaan yang mencerminkan kekayaan, kemakmuran, dan kekuatan Malaka serta mewujudkan keunggulan dan ciri khas arsitektur Melayu. Kekuatan Kesultanan Malaka juga teruji ketika berhadapan dengan kerajaan Dai Viet, sekarang Vietnam. Ketika kerajaan Dai Viet menaklukkan kerajaan Champa, Kesultanan Malaka membantu kerajaan Champa dan berhasil mengalahkan tentara kerajaan Dai Viet. Padahal ketika itu pasukan Kesultanan Malaka kalah jumlah dibanding dengan kerajaan Dai Viet. Masih menurut buku Encyclopedia of Malaysia yang ditulis oleh Ahmad Sarji, setelah wafatnya Sultan Mansur Shah, era kemakmuran Malaka berlanjut di bawah pemerintahan putranya Sultan Alauddin Riayat Shah yang memerintah antara tahun 1477 hingga 1488. Dan semakin banyak penguasa asing di wilayah tersebut mulai memberi penghormatan kepada Sultan Malaka. Di antaranya adalah seorang penguasa dari Kepulauan Maluku yang dikalahkan oleh musuhnya, seorang penguasa Rokan, dan seorang penguasa bernama Tuan Telenai dari Terengganu. Sultan Alauddin Riayat Shah adalah seorang penguasa yang sangat mementingkan ketentraman dan ketertiban selama masa pemerintahannya. Ia digantikan oleh sang putra, yakni Sultan Mahmud Shah yang memerintah antara tahun 1488 hingga 1511 yang masih remaja pada saat pengangkatannya. Oleh karena itu, Malaka dikelola oleh Bendahara Tun Perak dengan bantuan pejabat senior lainnya. Sekitar tahun 1500-an, Malaka berada di puncak kekuasaan dan kejayaannya. Kota Malaka adalah ibu kota kerajaan Melayu yang besar, pusat utama perdagangan kain India, porselen Cina, dan sutra, serta rempah-rempah dari Kepulauan Nusantara, dan pusat aktivitas Islam di Kepulauan Melayu. Malaka masih ingin memperluas wilayahnya hingga akhir tahun 1506 ketika berhasil menaklukkan Kelantan. Sebelum akhirnya pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugal. Telah kita saksikan bagaimana kebesaran dan kehebatan sebuah peradaban Melayu di wilayah Nusantara.
Kesultanan Malaka yang merupakan pusat peradaban Islam pada masa lalu mencapai puncak kemasannya karena perdagangan. Di video selanjutnya akan kita bahas faktor apa saja yang menjadi penyebab keruntuhan Kesultanan besar ini. Masih banyak kisah-kisah masa lalu yang menarik untuk diceritakan dan diambil pelajaran darinya. Untuk itu, kami mohon bantuan abang kakak untuk like video ini, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar kami dapat mempersembahkan video-video lain yang lebih menarik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.